Allah Bapa di dalam surga, benar ya Tuhan, seperti pujian yang baru saja kami naikkan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus, bahwa firman-Mu adalah terang pelita bagi perjalanan hidup kami Tuhan, langkah iman kami ya Tuhan. Ketika kami melangkah dalam kehidupan kami ini Tuhan Yesus, kami menghadapi kegelapan dunia ini, tetapi ada terang Kristus, ada terang kebenaran firman-Mu yang bercahaya menerangi setiap langkah hidup kami, setiap keputusan yang kami buat ya Tuhan. Kami berterima kasih karena tuntunan, bimbingan, arahan daripada firman Tuhan setiap hari, setiap saat, memberikan kami penerangan untuk kami melihat bahwa rencana Tuhan begitu indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin merenungkan firman-Mu ya Bapa di pagi hari yang indah ini. Firman-Mu di pagi hari yang segar ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu memberkati kami semua yang hadir di ruangan Zoom pada pagi hari ini dan di semua tempat, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini dari firman Tuhan Galatia pasal 1. Saya ingin melanjutkan saja sedikit dari apa yang sudah dipaparkan oleh hambanya Bapak Pendeta Surbakti kemarin dari Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Ya. Saya akan membaca firman Tuhan ini. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Judulnya di atas itu dari Lembaga Alkitab Indonesia, hanya satu Injil. Ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Saya mau tambahkan lagi ayat 11 dan 12-nya. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus.
oleh penyataan Yesus Kristus atau oleh wahyu, revelation daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya sangat bersyukur karena kemarin sudah dimulai oleh Bapak Pastor Surbakti tentang prinsip yang kokoh, prinsip iman yang kokoh, yang berkaitan dengan pendirian terhadap Injil. Injil adalah merupakan kata yang sangat penting, yang sangat luar biasa di dalam Alkitab. Kata yang sangat luar biasa mempengaruhi iman kita dan bahkan sebagai penentu daripada berkenannya kita di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Karena itulah di sini dikatakan bahwa diberikan judul ya perikopnya hanya satu Injil. Hanya satu Injil, tetapi Bapak Ibu sekalian, kita harus memahami terlebih dahulu maksudnya hanya satu Injil itu apa? Injil itu apa? Injil adalah kabar baik, berita sukacita. Ya. Bahwa berita sukacita, kabar baik ini, kalau kita baca di dalam Alkitab, sebenarnya bukan hanya satu. Ya. Ada berbagai macam berita kabar baik di dalam Alkitab. Ada berbagai macam kabar sukacita di dalam Alkitab. Bukan hanya satu. Ya. Kita ambil contoh misalnya, ketika Nuh, pada waktu Tuhan memberitahukan bahwa manusia di muka bumi sudah sedemikian jahat dan Allah menyesal. Dalam arti Allah menyesal karena Tuhan merancangkan penciptaan manusia itu bukanlah untuk melawan Tuhan, bukanlah untuk mengkhianati kehendak Tuhan, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Tetapi kenyataannya apa yang terjadi pada zaman Nuh, dikatakan manusia sudah sedemikian jahat dan mereka hidup menurut keinginan mereka yang jahat. Lalu Allah akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup manusia di muka bumi ini dan menurunkan air bah. Lalu Tuhan memberikan kabar baik kepada Nuh. Apa kabar baiknya? Tuhan memberikan kabar sukacita kepada Nuh dan keluarganya. Apa kabar sukacitanya? Tuhan mengatakan, buatlah bahtera, supaya dengan bahtera itu engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu, keluargamu. Dan kita tahu ada 8 orang yang diselamatkan saja. 8 orang saja yang diselamatkan dari semua umat manusia yang hidup pada zaman Nuh, karena Nuh berkenan di hati Tuhan. Bagaimana kita tahu Nuh berkenan di hati Tuhan? Karena Nuh mau melakukan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan itu? Membuat bahtera seperti yang diperintahkan oleh Tuhan dan membawa masuk setiap satu pasang makhluk hidup pada waktu itu. Sehingga itu menjadi generasi yang baru, baik manusia maupun dari hewan seluruhnya. Itulah kabar baik kepada Nuh. Itulah kabar sukacita. Itulah Injil yang Tuhan sampaikan kepada Nuh. Tuhan tidak mengatakan, "Hei Nuh, percayalah kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Percayalah supaya engkau diselamatkan." Tuhan tidak mengatakan itu sebagai kabar baik kepada Nuh. Tetapi kepada kita sekarang ini, tentu saja kabar baik adalah, Injil adalah bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk menebus segala dosa kita dan mengampuni kita, memberikan kita jaminan kepastian keselamatan yang kekal.
Kemudian kita juga bisa melihat kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada Abraham. Kabar sukacita yang Tuhan berikan kepada Abraham. Apa yang Tuhan berikan kabar sukacita atau Injil kepada Abraham? Tuhan melihat pada saat itu juga, pada zaman Abraham, manusia juga sungguh jahat. Tuhan memerintahkan supaya semua umat manusia berserak, beranak cucu, dan berpencar mengisi seluruh tempat-tempat di muka bumi ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nimrod? Nimrod membangun Babel, yang kita sebut Babel, kota Babel. Dan mereka mendirikan menara yang tinggi untuk berkumpul dan tidak mau berserak. Mereka mengatakan, marilah kita berkumpul dan membuat satu menara, yang sebenarnya artinya adalah menara penyembahan berhala. Lalu apa yang Tuhan lakukan kepada umat manusia pada saat itu? Bahasa mereka dikacaukan, sehingga mereka tidak mengerti satu dengan yang lain. Apa yang dilakukan yang satu tidak dimengerti oleh yang lainnya, sehingga rencana mereka gagal. Rencana penyembahan berhala yang mereka lakukan gagal total. Dan akhirnya bahasa mereka dikacaukan dan mereka pun berserak ke berbagai tempat di muka bumi ini. Lalu Tuhan memanggil Abraham. Tuhan menyampaikan kabar baik kepada Abraham. Tuhan menyampaikan Injil kepada Abraham. Injil apa? Tuhan berkata, aku akan menjadikan engkau menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Aku akan menjadikan engkau menjadi satu bangsa yang besar. Dan melalui keturunanmu, semua bangsa, umat di muka bumi ini akan beroleh berkat. Itulah kabar baik. Itulah Injil. Itulah kabar sukacita yang Tuhan berikan kepada Abraham. Tuhan tidak mengatakan kepada Abraham, "Hei Abraham, percayalah kau kepada Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, sudah bangkit untuk menghapus dosa-dosamu. Percayalah engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat." Tidak ada Tuhan katakan begitu kepada Abraham. Meskipun kematian Yesus, kebangkitan Yesus, darahnya adalah yang mengampuni, menebus segala dosa manusia, termasuk dosa Nuh, dosa Abraham, dosa Daud, dan dosa semua orang, baik manusia yang dahulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Darah Yesus menyucikan, menguduskan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi apa yang dipercayai oleh Nuh, apa yang dipercayai oleh Abraham berbeda. Sebagai dasar untuk memperoleh keselamatan, firman yang langsung disampaikan kepada tiap-tiap orang itu berbeda sebagai dasar untuk memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Meskipun semuanya disucikan oleh darah Yesus, tetapi tidak semua orang mengerti. Sebagai dasar imannya, Yesus mati menghapus segala dosa. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah Injil satu-satunya saat ini yang kita percayai yang menyelamatkan semua orang. Dan itu kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang ke-4. 1 Korintus pasal 15, ayatnya yang ke-15, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang ke-4 dikatakan demikian. Rasul Paulus berkata, ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Haleluya, puji Tuhan. Inilah kabar baik, kabar sukacita yang kita mengerti, yang kita percayai saat ini, dan yang membawa kita kepada keselamatan hidup yang kekal. Berita satu-satunya, kabar baik satu-satunya, kabar sukacita satu-satunya
yang paling dibutuhkan oleh dunia saat ini. Apa itu? Berita tentang kematian Yesus Kristus yang sudah menghapuskan segala dosa kita. Bukan sebagian dosa kita, Bapak Ibu sekalian. Masih banyak orang berpikir bahwa Yesus mati menghapus sebagian dosa. Itu sangat-sangat menyedihkan. Karena Yesus tidak mungkin mati lagi menghapus dosa yang lain. Dia hanya mati satu kali untuk menghapuskan segala dosa kita yang dulu, yang sekarang, dan juga yang akan datang. Sehingga setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal karena tidak ada lagi dosa yang mendakwa setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus. Seperti di Roma 8 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena Kristus Yesus sudah mengalahkan maut. Karena Kristus Yesus sudah mengalahkan dosa, kuasa dosa. Karena Kristus telah mengalahkan iblis. Karena Kristus sudah mengalahkan kuasa setan. Sehingga tidak ada lagi kuasa-kuasa, baik kuasa maut, kuasa di udara, kuasa di bumi, di bawah bumi. Baik kuasa yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Tidak ada lagi yang memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita telah diberikan jaminan, kepastian, keselamatan hidup yang kekal. Sekali dan untuk selama-lamanya. Kalau kita lihat di Roma pasal 6 ayatnya yang ke-10. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini? Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kehidupan siapa? Kematian siapa? Kematiannya, yaitu kematian Kristus, adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Kristus tidak mati berkali-kali untuk mengampuni dosa. Dia hanya mati sekali saja, dan oleh darahnya kita ditebus, lunas dibayar. Dan itu adalah berlaku untuk sekali saja, untuk selama-lamanya. Meskipun Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dia tidak mati untuk selama-lamanya, tetapi penebusan akan segala dosa dari kuasa maut, dari kuasa kegelapan, itu adalah berlaku hanya sekali saja di Kalvari, dan itu untuk selama-lamanya adalah merupakan keputusan Allah mendeklar, menyatakan bahwa semua dosa, semua pelanggaran kita telah ditebus dan diampuni oleh darah Kristus. Sehingga tadi dikatakan tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Siapa mereka yang ada di dalam Kristus Yesus? Bapak Ibu sekalian, mereka yang ada di dalam Kristus Yesus dikatakan di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Ini yang sangat luar biasa. Kabar sukacita yang sangat luar biasa memberkati hidup kita, kita yang percaya kepadanya, dan juga mereka yang percaya di kemudian hari. Ini adalah kabar sukacita yang sangat luar biasa. Injil yang sangat memberkati kita, Bapak Ibu sekalian. Efesus 1 ya ayat 13 dikatakan, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Injil keselamatanmu, Injil keselamatanku, Injil keselamatan daripada setiap orang yang percaya. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Kita di dalam Yesus, berada di dalam Yesus, bukan karena usaha dan perbuatan kita, bukan karena ketaatan kita, bukan karena kesungguhan kita, bukan karena kelebihan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena apapun yang kita miliki, Bapak Ibu sekalian. Tetapi semata-mata karena kita percaya kepada kabar baik, kepada kabar sukacita yang dinyatakan di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab ini. Satu-satunya Alkitab, satu-satunya kitab suci yang benar-benar adalah firman Tuhan. Tidak ada kitab suci yang lain
yang bisa disamakan dengan Alkitab. Kita percaya dikatakan kepada Injil keselamatanmu, pada Injil keselamatanku. Apa itu Injil keselamatan? Kabar baik tentang Yesus Kristus yang sudah rela berkorban mati, menggantikan Bapak Ibu sekalian dan menggantikan saya. Harusnya Bapak Ibu dan saya harus digantung di atas kayu salib. Kita yang harus mati menanggung dosa-dosa kita, karena siapa yang melanggar itulah yang harus dihukum. Tetapi oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dia datang dan menanggung segala dosa kita di atas kayu salib, dan dia berkata, tetelestai, sudah selesai, sudah sempurna. Apa yang sudah selesai? Apa yang sudah sempurna? Penebusan akan dosa-dosa kita sudah selesai. Tidak ada 2 kali, tidak ada 3 kali. Hanya 1 kali saja dia melakukannya, karena dia adalah Allah. Kalau kita melakukan pekerjaan kita, tidak ada yang 1 kali selesai. Kita selalu berulang-ulang melakukannya. Hari ini kita bisa membersihkan rumah. Besok harus bersihkan lagi, karena akan kotor lagi. Hari ini kita berpakaian. Besok kita harus ganti pakaian kita lagi, karena kotor lagi. Dan begitu terus yang kita kerjakan. Apa yang kita lakukan tidak ada yang sempurna, kita lakukan sekali saja. Tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia melakukan penebusan itu. Dia melakukan penebusan akan dosa umat manusia sekali dan untuk selamanya. Itulah sebabnya ketika kita percaya langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus dikatakan ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Bukan memperoleh sebagian. Bukan memperoleh setengah janji Tuhan. Bukan setengah-setengah. Tetapi memperoleh seluruhnya janji Tuhan di dalam Kristus itu. Roh Kudus adalah meterainya. Bukan meterainya adalah apa usaha kita. Bukan meterainya adalah pelayanan kita. Bukan meterainya adalah ketaatan kita. Bukan meterainya adalah khotbah-khotbah kita. Bukan meterainya adalah doa-doa kita. Tidak. Karena pelayanan kita, doa-doa kita, dan apapun yang kita lakukan itu bercacat. Tidak sempurna, sesempurna apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu adalah menjadi landasan, menjadi dasar bagi kita untuk mempercayai bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita memperoleh seluruh berkat Tuhan yang telah dijanjikan bagi kita. Dan dikatakan, yaitu penebusan yang menjadikan kita menjadi milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, kita ditebus dari segala dosa kita dan diberikan kita jaminan kepastian keselamatan, bukan untuk hidup menjadi sembarangan di tengah-tengah dunia ini, tetapi untuk memuji dan memuliakan Tuhan yang telah mati berkorban untuk menebus dan mengampuni kita. Itu adalah kabar baik satu-satunya. Maka hanya satu Injil saat ini yang menyelamatkan. Sehingga Paulus mengatakan tadi, sehingga siapapun yang memberitakan Injil kabar baik yang berbeda dengan yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus tadi dikatakan, maka terkutuklah dia. Mereka akan dihukum, akan dimasukkan ke dalam perapian lautan api, neraka yang kekal, kalau mereka menyampaikan kabar baik yang berbeda dari apa yang sudah disampaikan, yaitu Injil Kristus, salib Kristus yang sudah menebus dan mengampuni segala dosa kita. Kenapa Paulus mengingatkan demikian? Karena jemaat Galatia itu telah tergoda dengan pemberitaan yang sesat, pemberitaan kabar baik yang salah, yang keliru, sehingga Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia, hai kamu orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesona kamu, sehingga kamu akhirnya berbalik dari kebenaran Injil. Injil apa? Tadi sudah kita lihat bahwa itu adalah berita tentang salib Kristus. Lalu apa yang terjadi kepada jemaat Galatia Bapak Ibu sekalian? Karena mereka akhirnya berbalik dan mereka mempercayai kabar baik yang salah lagi, yang keliru lagi. Apa itu? Paulus mengatakan, sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Mereka berbalik lagi mempercayai bahwa keselamatan harus dengan iman ditambah dengan perbuatan.
Mereka harus kembali lagi jadi percaya kepada godaan pemberitaan Injil lain, bahwa untuk masuk surga harus dengan iman ditambah dengan ketaatan-ketaatan, barulah mereka bisa diselamatkan. Paulus mengatakan, tidak ada demikian kabar baik saat ini. Injil saat ini adalah murni. Kita dibenarkan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita diselamatkan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus yang sudah mati berkorban mengampuni segala dosa kita. Tidak bisa ditambahkan apapun kepada pekerjaan yang sudah selesai yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu sekalian, adapun pelayanan kita, adapun kesetiaan kita, adapun doa-doa kita, dan adapun segala sesuatu kebaikan kasih yang kita lakukan di dalam kehidupan kita kepada keluarga, kepada semua orang, itu hanyalah merupakan buah daripada kebenaran Injil yang sudah kita percayai, dan itu adalah buah Roh yang bekerja melalui kehidupan kita. Tapi bukan kita yang mengerjakannya, melainkan kasih karunia Allah yang sudah sampai kepada kita. Bapak Ibu sekalian, saya membacakan ayat terakhir sebagai penutup dari renungan pada pagi hari ini. Dari Roma pasal 5, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10, saya akan membacakan begini. Inilah kabar sukacita Injil satu-satunya yang menyelamatkan semua umat manusia saat ini. Inilah kabar baik yang sangat luar biasa memberikan sukacita kepada kita. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya ke-10, saya baca demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, ketika kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita, dan setelah Kristus mati untuk kita, sekarang kita bukan orang berdosa lagi, tetapi kita adalah orang kudusnya Tuhan. Karena orang berdosa tidak akan mungkin bisa masuk surga. Dosa setitik pun tidak bisa masuk surga. Satu-satunya alasan adalah karena kita sudah dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus sekali untuk selama-lamanya, maka sekarang kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Dan ketika Yesus datang nanti menjemput kita, yang dibawa ke surga hanyalah orang-orang kudusnya. Tidak mungkin orang berdosa bisa dibawa ke surga. Itu sebabnya kita percaya bahwa kita sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh darah Kristus. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Puji Tuhan, kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan, kita pasti diselamatkan. Bukan mudah-mudahan diselamatkan, pasti. Berapa lama pastinya? Untuk selama-lamanya. Berapa persen? 100% kita sudah dipastikan selamat masuk surga, karena di dalam Yesus kita sudah memiliki ukuran kepastian kebenaran firman Allah sekali untuk selamanya. Ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Puji Tuhan, haleluya. Inilah firman Tuhan. Inilah renungan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, yang kita dengarkan bersama, pasti diselamatkan. Dan ini adalah kabar sukacita Injil satu-satunya yang harus kita beritakan kepada semua orang. Diberkatilah semua orang yang percaya kepada kebenaran Injil ini, dan bersukacitalah semua orang yang mendengarkan kebenaran firman dan yang percaya kepada Roh Kudus yang memeteraikan kita sekali untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk renungan malam pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa, Engkau menyatakan prinsip iman yang sesungguhnya. Dan kami berterima kasih karena Yesus Kristus telah menyatakan kebenaran Injil itu dan disampaikan kepada kami, khususnya melalui Rasul Paulus. Kami berterima kasih Tuhan Yesus atas inspirasi daripada Roh Kudus di dalam kebenaran firman-Mu, memberkati kami. Rindu, sangat rindu kami Tuhan, ingin jiwa-jiwa dimenangkan, dan semua orang percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, memperoleh kepastian keselamatan hidup yang kekal, hanya melalui iman
Dan biarlah hidup kami dipakai oleh Tuhan dengan sukacita Injil ini. Dan kabar kebenaran ini biarlah terberkati semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah kerinduan kami. Tolong kami Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali